itu ketika di lapangan nanti lebih baik coba karena saya tahu ada beberapa tipe orang lah, ada yang kamu dulu gitu ya, kita mau lihat dulu. Nah tapi kalau kita tidak melakukannya, kita nggak tahu salahnya di mana, walaupun kita lihat salah teman-teman gitu, tapi kan begitu kita langsung itu belum tentu kita bisa. Langsung volunteer aja. Halo pagi. Ini meja bundarnya agak terbatas, jadi nanti boleh di belakang sana Pak. Halo, Wilson. Di sini ya? Ya. Gimana kakinya? Riz kamu? Oh. Kalau buat pukul-pukul sih insya Allah masih aman. Oh, oke. Tenang, ini bukan tes kelulusan untuk mahasiswa. Siap. Stand. Malam dulu. Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sayang sekali kita baru ketemu langsung di hari kedua. Tapi kita fast track hari ini. Kita mau kenalan dulu. Saya Wilson. Saya bersama Coach Martin dan satu rekan saya Albert. Kita bentuk Infinite 2019 gitu. Kita bentuk untuk bikin beberapa inisiatif di tenis. Kita nggak pernah terlalu banyak di dalam edukasi waktu itu, tapi kita banyak waktu itu bikin tentang manajemen tenis terhadap atlet, lalu juga turnamen yang akhirnya kita masuk karena kita banyak handle turnamen. Kita juga lihat kebutuhan daripada education ini masih lacking sekali di Indonesia. Jadi kita membangun Infinite ini di awal tahun 2020 awal ya. Mungkin Coach Martin introduce diri sendiri. Oke, terima kasih Wilson. Saya Coach Martin. Saya akan jadi tutor di Infinite Certification ini. Saya sendiri udah banyak kerja sebagai kalau sebagai pelatih udah 20 sekian tahun, pelatih dari 2002 ya. Lalu 5 tahun yang lalu 2021 pindah ke Jakarta, sebelumnya di Bandung. Jakarta saya kerja sekarang di Sportama, di sini base-nya. Jadi Sportama ada 2 di Sultan sama di sini. Saya pegang yang di sini. Lalu selain itu juga dari 2017 lah saya sering tugas juga keluar bawa tim dari ITF. Lalu belakangan ini juga saya sebagai tutor secara internasional di Asia Pasifik, bawain kursus-kursus atau sertifikasi yang dari ITF ya. Yang di Indonesia sendiri belum banyak. Waktu itu sempat berhenti ketika COVID, sekarang mulai lagi tahun lalu yang level 1. Tadinya makanya kenapa kita bikin itu kan karena vakum yang dari PLT itu nggak ada. Saya berusaha approach, merekanya nggak nanggapin. Hai. Boleh di sini? Di sini boleh 2 lagi ya saya.
sempat vakum, saya minta mereka nggak nanggapin, jadi akhirnya kita udahlah, ini banyak banget yang nanya gitu, kita bikin sendiri ya, meskipun di akhirnya sekalian disclaimer bahwa ini itu tidak ada sangkut pautnya sama ITF ataupun sertifikasi dari PLT ya, jadi ini kita mandiri sendiri, intinya kita buat ini untuk mengedukasi pelatih Indonesia, tapi nggak sekadar hanya workshop, tapi saya juga ingin dites, jadi siapa yang ikut itu benar-benar harus belajar gitu loh, jangan cuma hadir lalu pulang tuh nggak dapat apa-apa, karena kalau nggak ada tesnya tuh kebanyakan begitu, cuma datang pulang lalu ya udah ya kemarin udah gitu. Tapi kalau di tes ini kan mau nggak mau kalian belajar terus ya, ingetin apa yang saya kasih, apa yang kita diskusiin itu terus digali gitu. Nah itu yang ide yang kenapa kita pengen bikin Infinite ini, coaching certification ini ya. Mungkin perkenalan dari saya itu dulu ya, nanti kita mulai lagi untuk perkenalan lebih lanjut mengenai sertifikasi ini ya. Saya pengen kenalan juga dengan kalian, mungkin dari sebutkan nama, asal dan pekerjaannya ya, apakah melatih atau apa ya. Silakan. Selamat pagi semua, saya Andi dari Surabaya. Jakarta dari 2021. Oh sama dong ya. Terus saya ngelatih untuk umur-umur Oke. Ya, dewasa, anak-anak, campur, daerah mana? Sama Anggrek. Oh. Pagi semuanya, siang. Saya Reksa. Saya ada pekerjaan utama, cuman maksudnya tenis ini saya benar-benar suka. Jadi saya pernah main kecil dulu sama orang tua, terus vakum. Nah mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu saya balik lagi ke tenis. Sekarang saya ada melatih tapi masih coba jadi asisten karena saya belum ada terlalu pengalaman, mungkin sekitar 6 bulan terakhir sih jadi asisten pelatih. Kebetulan pelatihnya lulusan dari sini juga, makanya saya tahu. Kalau siapa? Singgi. Oh Singgi. Oke. Ya. Siap. Next. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Helmi, asal dari Bekasi, Tiwana. Ya, background saya sih mengikuti Infinite ini sebenarnya lebih ke anak saya sih yang masih SD. Kebetulan dia nggak nyaman di daerahnya dengan pelatih-pelatih yang ada gitu. Dia pengen dilatih sama bapaknya sendiri gitu. Jarang. Kemudian ya alhamdulillah udah setahun lebih, perkembangannya lumayan lah untuk secara skill segala macam. Cuman saya sendiri ngerasa membohongi anak sendiri gitu. Saya sendiri nggak punya basic secara skill, secara coaching segala macam. Cuman referensi saya dari YouTube dan teman-teman saya yang lebih dulu belajar tenis. Saya sendiri juga sebenarnya baru belajar tuh pas angkatan COVID sebenarnya 2021. Saya cuma mabar-mabar ya, otodidak lah kebanyakan. Otodidak. Kemudian dari anak saya, terus kemudian merembet ke istri saya. Jadi saya sekeluarga jadi senang tenis dari memang dari tenis itu memang apa ya, olahraga yang asik sih menurut saya. Dari olahraga yang sebelum saya rasakan ini punya sensasi yang luar biasa sih menurut saya. Terus kemudian kalau pekerjaan utama saya sih sebenarnya swasta. Saya ngambil cuti makanya 4 hari nih. Bela-belain. Terus worth it ya. Iya. Ya. Kemarin kita Makanya saya khawatir banget kemarin. Terus waduh, saya harus ngambil cuti lagi, susah lagi makanya saya mikir lagi. Kebetulan saya juga Kamis malam harus pergi jadi Oh, saya iya, padetin iya. jadi kalau nggak mundur jadi hari Jumat. Ya untung ditambah ya jadi sesi saya belum minta ini sama. Makanya saya memberanikan diri kemarin, pas ada alternatif tempat kan dari background ceritanya Pak Warsono kemarin, ada alternatif ya supaya tetap berjalan gitu, bergulir gitu, meskipun dikompres waktunya. Silakan. Oke, makasih. Nama saya Bram dari BSD, saya karyawan swasta. Background mau coaching belajar certification ini karena dari 6 bulan lalu tuh udah
terus kolega juga minta diajarin, tapi aku bilang nanti dulu karena nggak enak kalau misalkan ngajarin tanpa certification. Cuma kemarin udah di endorse sama Pak Wilson, ambil dulu aja. Jadi kemarin bulan lalu aku ambil beberapa kelas buat ngajarin mereka. Ya sekarang mau lebih mendalamin lagi supaya bisa ngajar lebih benar. Dan ketika aku coaching sendiri melihat beberapa coach di luar sana banyak yang ketika ada salah cara pukul itu nggak dikoreksi, itu kadang jadi gatel di dalam diri. Kenapa kok ini diem aja cuma punya bola doang gitu. Selamat pagi, saya Lawan sama Pak Kali juga. Sebenarnya saya dari Bekasi, Pak. Kemarin itu sebenarnya saya cuma melatih anak saya dua sama cucu itu pengen main. Nah, terus ada tetangga di BSD gitu, sama anak itu ngelatih, saya diajak main. Karena yang dilatih itu ada 6 orang, dia kewalahan, dia udah kecapean pagi dan sore main. Akhirnya saya disuruh jadi asisten. Nah, saya mulai ngajarin yang lagi 6, 4, 2 gitu. Cuma cara saya ngasih bola nggak benar. Jadi saya ngasihnya bola muter. Kesulitan. Kesulitan bolanya kemana-mana gitu. Nah, saya pikir-pikir ini salah saya di mana? Saya nyoba di YouTube cari-cari, kok ternyata salah nempanin. Bolanya muter jadi dianya kesulitan. Nah dari situ kita nggak bener ini saya. Cari ilmu dulu gitu. 2 bulan saya ngajarin asisten. Nggak lama saya dihubungi juga sama orang Bekasi. Nah, kalau bisa nggak ngajarin kita? Ada berapa? 6 orang. Waduh, 6 orang saya aja udah punya sertifikat. Saya ngajak teman pelatih juga. Tapi begitu kita ajak ternyata dia mengundurkan diri karena waktunya nggak jelas. Kebenaran dan gitu. Saya cari ilmu dulu. Ya, mungkin. Pagi, saya Chandra Sukiman. Asal saya dari Jambi sih Pak. Cuma tinggal di Jakarta udah lama di Cibubur. Dekat Apres. Saya tahu ada tenis school sertifikat dari Rusia. Malah pemainnya. Jadi saya juga pengen ini gara-gara sama dengan Pak Helmi ngajarin anak saya Pak. Anak saya main tenis, maunya sama bapaknya juga Pak. Terus teman-teman kan liatin saya latih anak saya, pada mau ikut. Pak Chandra, saya ikut latihan dong. Saya bilang saya belum tahu apa basic tenis itu gimana. Cuma Pak Chandra udah benar, saya bilang kayaknya belum benar. Makanya saya minta busi. Pengen jadi pelatihnya gimana? Oh, ikut aja. Ya itulah kurang lebihnya gitu Pak. Jadi main tenisnya otodidak aja Pak. Sudah lama saya mainnya, cuma ya entah benar atau enggak ya nggak tahu lagi. Pak Chandra ini belum diterima udah transfer. Paksa itu berarti. Paksa. Saya pengen Pak. Booking slot. Pengen. Tolong dong Pak Isan biar saya ikut di sesi. Soalnya pada minta mulu kan dia orang, tadi saya mau kalau ditanya lu punya sertifikat atau gimana. Pak Chandra bisa, tapi aku bilang aku belum belajar gini. Kayak musik kan udah pantas dia kan. Kayak bunyi bilang kan boleh Pak Chandra maju aja biar kita banyak. Itu kurang lebihnya gitu. Lanjut. Selamat pagi, saya Michael. Saya asli asal Tegal, tapi udah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi sekarang saya pindah ke BSD. Terus saya lihat teman saya ada buka lesan untuk anak kecil, khusus anak kecil, namanya Bold Kids. Cukup berkembang. Terus saya jadi coba buka di BSD di Gading Serpong. Sekarang sih pakai nge-hire pelatih terus. Cuma saya lihat kenapa saya nggak coba belajar ya untuk jadi pelatih juga. Terus teman saya yang di Bols juga dulu lulusan Infinity juga, namanya Leo. Kevin Leo, iya. Terus ya udah saya coba deh. Halo pagi Bapak Ibu, Bapak. Nggak kelihatan takutnya. Perkenalkan nama saya Immanuel. Saya bisnis, tapi sempat jadi ini juga profesional birokrat di Kemenpora waktu itu. Sebenarnya profesinya tuh
sangat dekat sekali dengan tenis karena belakangan ini tuh bukan belakangan ini sebenarnya dari 2020 tuh bikin cross court kalau tahu. Jadi ada komunitas tenis, one of the pioneers lah dulu. Belum ada banyak komunitas back in the days. Cuman kita pulang tenis lovers terus bikin. Dari situ pun karena lumayan masif, branchesnya waktu itu seperti minta PLT Pak Martin dulu sempat untuk jadi kadif di branding sama Prof Edi. Dan di situ pun karena ngurusin revenue streams memang kontribusinya lebih ke bisnis, memang nggak begitu banyak certification at the time. Saya di sini sebenarnya bersyukur banget ada Coach Martin mau bikin konten seperti ini karena mungkin membuka opportunity juga ke depannya supaya nanti jadi lebih aware untuk bikin banyak certification programs. Saya juga di CrossFit tuh banyak hire coaches di beberapa branches, sempat assisting juga karena saya juga main tenis dulu dari SMP di Jita Pak, sekolah saya kerja sama Raffles dulu. Jadi ini kayaknya pertama stepping stone-nya untuk pengen belajar lebih lanjut lagi gitu. Itu sih kurang lebih background-nya. Kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jordan dan saya asal dari Bekasi. Agak mirip sama Immanuel karena kebetulan kita dari satu komunitas yang sama, dari CrossCourt. Basicnya saya masih bekerja juga sebagai lawyering di beberapa bidang kepilitan, tapi tenis juga menurut saya salah satu olahraga yang seru ya, dan very kompetitif di segi manapun, dan saya merasa tenis ini bisa embrace diri saya lebih baik untuk bagaimana kontrol emosi, bagaimana kita bisa tahu kapan placement yang baik. Nah, makanya dengan adanya program ini, kebetulan saya juga tahu dari teman saya yang sebelumnya Archie, ya jadi menurut saya sangat menarik untuk ada certified untuk lebih baik ke depannya, tidak hanya sebagai certified embel-embel sertifikasi doang, tapi kita juga tahu bahwa esensi kita melatih itu seperti apa. Esensi kita moralnya tidak hanya money oriented tapi moral oriented juga seperti itu. Terima kasih. Sorry Pak, saya Bintang dari asal Bogor. Saya di sini untuk menghabiskan waktu hari libur. Untuk pekerjaan utama itu saya masih mahasiswa semester pertama, jadi masih banyak waktu luang. Dan sini juga saya ingin mendalami dan mengambil dasar tenis sekaligus untuk mengajari saudari-saudari yang ingin belajar lebih privat karena klub sekitar sudah ramai. Spesifik saudari ya. Saudara nggak diterima berarti. Oke, next. Niche market ini. Selamat pagi semuanya, saya Dharma dari Cijantung, Jakarta Timur. Saya ikut sertifikasi Infinite supaya bisa berbagi ilmunya ke teman-teman, keluarga, dan kolega. Terima kasih. Oke, selamat pagi Coach, Bapak, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Dava dari Depok, daerah Margonda. Saya sudah main tenis dari kecil tapi sempat vakum dan kemudian aktif lagi sekitar ketika saya masih kuliah tahun 2019-2020. Kemudian setelah sampai tahun itu sampai saat ini saya aktif untuk terus bermain tenis, dan mulai beberapa bulan terakhir, kurang lebih 4-5 bulan, saya sudah mulai untuk buka jasa untuk pelatihan tenis sendiri. Background saya untuk mengikuti Infinite ini, tentunya saya setelah memiliki pengalaman jam terbang untuk melatih beberapa murid dan juga kelas, saya ingin mendalami ilmu tenis secara lebih profesional dan resmi lagi, supaya ilmu yang saya sampaikan dan saya praktikkan ke murid dan teman-teman saya itu bisa lebih terstruktur begitu. Dan juga saya juga didorong atau juga dimotivasikan oleh teman-teman keluarga saya dan juga Coach Dharma yang sudah membukakan jalan saya untuk istilahnya buka untuk ikut di kepelatihan tenis itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Senang sekali dengar ceritanya kenapa mau ikut ke sini. Bagus semuanya. punya keinginan semua ya, memajukan tenis kita lah, ya, dari ya. kita yang itu jadi Ya. tenis beneran yang mumpulnya benar, jadi Ya. semua orang jadi Ya. bisa main tenis.
Ya kan Oke, Indonesia lebih maju. Oke, jadi sekarang saya jelaskan dulu apa sih ini sertifikasinya, lalu nanti kalian akan belajar apa dan akan di tesnya apa gitu kan. Jadi yang pertama itu ini yang original itu 4 hari kan, tapi sekarang jadinya 3 hari. Ini ada beberapa yang saya gabung-gabung jadinya. Yang pertama ada pengenalan dulu, apa itu play and stay, apa itu peran pelatih, lalu teknik atau taktik, serve, rally, score. Lalu tiap hari itu ada ujiannya, ya. Jadi harusnya ujian tertulisnya itu hari Sabtu 2-3, yang keempat itu cuma ujian praktek. Tapi karena ini 3 hari, berarti hari kedua itu ujian yang pertama, hari ketiga yang terakhir, hari keempat itu masih ada ujian tertulis. Jadi agak-agak di mix, tapi semoga sih nggak masalah ya. Lalu bisa dibaca lagi sisanya seperti itu ya. Nah ujian tertulisnya itu boleh open book ya, makanya mencatat, kalian harus mencatat apa yang saya omongin, saya tulis, usahakan semuanya catat karena kalian nanti ujiannya isian, bukan pilihan ganda ya, isian. Lalu ya kalian tinggal baca catatan kalian ya. Nah biasanya udah ke 7 sebelumnya ujian yang hari pertama itu banyak yang fail karena nggak tahu harus nyatet apa, nggak terbiasa gitu. Tapi berikutnya hari kedua ketiga ya 90 100 semua udah tahu karena tinggal nyontek apa yang saya omongin ya kayak gitu. Jadi coba dari hari pertama ini, dari sekarang langsung tulis apa semua yang saya jelaskan ya. Nah hari terakhir itu ada ujian tenis skill ya. Jadi kalian akan main cuma rally aja, rally forehand, rally backhand, volley forehand, volley backhand, lalu smash, lalu serve. Cuma saya mau lihat itu adalah konsistensinya ya. Lalu teknik dasarnya dan gripnya apa yang kalian pakai gitu. Jadi gripnya itu nanti dijelaskan lebih lanjut, gripnya itu harus bagaimana ya. Lalu ada lesson plan. Jadi nanti kalian hari ke besok itu saya kasih soalnya, saya kasih tema latihan untuk tes hari terakhir ya. Nah kalian itu sebelum tes harus bikin dulu tertulis, lalu lesson plan-nya itu apa dalam satu latihan itu mau ngapain aja. Nah itu diajarin dulu nanti ya. Itu kalau soft copy nanti di sesi terakhir tidak ada soft copy, makanya harus nyatet. Oh catatan Ya. Nggak ada ya. Kenapa saya nggak mau kasih? Karena pengalaman saya selama ini kalau orang dikasih soft copy begitu nggak begitu mendengarkan, nanti juga ada ujung-ujungnya nggak dibaca juga kayak gitu ya. Makanya saya semua harus tulis karena dengan research kalau kita udah mendengar, menulis lagi itu nempelnya lebih banyak ya. Dan saya percaya itu. Oke. Lalu setelah bikin lesson plan, kalian harus praktekin itu di lapangan kurang lebih 15 menit dengan murid-murid teman sendiri ya. Satu pelatih mungkin nanti dapat 3 atau 4 murid, nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai ujiannya? Nah ini hasilnya itu ada A, C, dan E. Kalau A itu kalau yang tertulisnya ya di atas 90 itu A, kalau 70 sampai 90 itu C, kalau di bawah 70 itu E. Itu kalau E itu harus remedial ya. Jadi yang tertulis saya kasih remedial hari terakhir juga. Jadi ketika yang lain ini lagi grup tes, kalian kan ada yang nganggur nih, kalian bisa remedial jadi ujian tertulisnya. Jadi saya nggak mau cuma asal kalian gagal langsung gitu, enggak, kasih kesempatan, yang penting kalian belajar gitu ya. Begitu juga nanti yang lesson plan dan grup lesson coaching itu ada A, C, sama E. Kalau A itu berarti kalian bagus sekali, nanti saya kasih lihat apa aja komponennya yang dinilai, nanti saya kasih lihat. Lalu kalau C itu cukup, kalau E itu berarti kalian harus mengulang
Nah, kalau yang group lesson ini mengulangnya di berikutnya, jadi nggak bisa sekarang. Jadi misalkan ada satu yang masih group lessonnya ini belum lulus, itu bisa mengulang tapi di kesempatan berikutnya. Jadi begitu nanti ada batch 9, kalian bisa datang di salah satu harinya untuk lakuin itu aja group lessonnya. Ya, oke. Nah, rencana seperti ini ya. Sekarang itu kan dasar 1 ya, dasar 2, lalu lanjutan 1, lanjutan 2. Kita udah sampai dasar 2 kemarin, jadi udah ada satu batch yang dasar 2 ya. Apa sih perbedaannya? Jadi kalau dasar 1 itu kita benar-benar ngelatih pemain dasar yang dari 0 ya. Kalau ada yang ngerti UTR, itu sekitar UTR 0 sampai 3 gitu. Jadi benar-benar baik anak-anak maupun dewasa ya. Lalu kalau pelatih dasar 2, ilmu yang saya kasih atau pengetahuan yang kasih itu udah bisa mencakup lebih pemain yang lebih advance. Berikut juga dengan nantinya lanjutan ya. Kurang lebih kalau kalian ngerti tahu yang ITF itu mulainya dari play tennis course, lalu level 1 atau CBI, level 2 CAP, dan level 3 CHP itu mirip-mirip. Jadi makin tinggi itu ilmunya makin aplikasinya untuk pemain yang lebih advance, itu aja ya. Nah, kalau ditanya ini yang saya kasih ini setaranya sama ITF yang mana sih gitu. Jadi level 1 dasar 1 dasar 2 ini kurang lebih dari setengahnya ini tuh play tennis course ya. Tapi ada sebagian di dasar 2 ini yang udah ke level 1, bagian kecil seperti itu. Ada pertanyaan? Coach, Ya. sorry, mau tanya. Tadi untuk ujian sertifikasi kan dijelaskan ada 3 bagian ya, tennis skill, lesson, sama group lesson ya. Ya. Itu kan untuk yang tertulis, apakah nanti akan ada praktekan juga atau Ini nanti? yang praktek tuh yang ini, yang nomor 3. Oh, jadi ini untuk praktek cuma yang poin ketiga ya? Ya, ini praktek. Yang ini tertulis, ini praktek juga kan? Jadi Tennis untuk skill. kelulusan nanti Ada kombinasi 4. dari Ya. tulis dan juga praktek. Tertulis yang 3 tertulis, 3 hari tertulis, lalu tennis skill, lalu lesson plan, ya. Lesson plannya dinilai itu komplit apa enggak, kalian prepare atau enggak, lalu prakteknya gimana, ya. Oke, jelas ya. Oke. Coach, Ya. UTR itu singkatan apa ya? UTR itu Universal Tennis Rating. Ya, nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa sama Wilson. Google aja. Ya. Oke, nah kita sekarang kalau nggak ada, kita mulai ke materinya. Saya mau tanya, peran pelatih itu apa? Ya. Pada utamanya peran pelatih itu melatih tenis skills, fundamentals sampai pengembangan dunia. Melatih skill. Melatih skill Skill ya. tenis. Oke, good. Point by point aja. Melatih skill, terus. Tapi dalam komponen besarnya kan kalau kemarin dipelajarin di ITF course-nya itu di situ sebagai teacher fisik Ya, fisikal ya. Ada unsur relationship-nya juga di situ Pak. Nutritionist dan ada kurang lebih 12 komponen lainnya. Tapi kurang lebih utamanya seorang pelatih tenis itu untuk melatih skill dari tenis itu tersendiri. Tuh. Ada lagi? Ya. Coach tenis itu ngelihat muridnya itu improvementnya seperti apa dan termasuk dia melihat stagesnya dia itu Bagus. Ya. Ada lagi? Deliver knowledge sama ability dan mental terhadap mereka supaya dia mampu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Oke. Ada lagi? Menambahkan selain dari yang hal yang disebutkan tadi, seorang pelatih juga harus bisa menjadi teman dan juga motivator untuk muridnya
Dan yang terpasti dan terpenting juga setelah sesi latihan atau setiap sesi latihan, muridnya harus selalu merasa senang dan puas dengan apa yang sudah dilatih dan juga diberikan. Bagus sekali. Ya. Ada lagi? Kalau saya nambahin aja ya, kedisiplinan ya. Betul. Ya. Ya. Jadi untuk disiplin waktu, Iya. Iya. dan cara dia Iya. berlatih. Ya. Bagus. Ya. Tapi yang paling penting dibawa enjoy lah anak-anak Iya. supaya dia mau bermain atau gimana, jangan paksain dia supaya dia harus gini jadi kita dia kesenangan dia baru kita pelan-pelan membimbing nah harus banding. Betul. Ya, kurang lebih ya. Ya, jadi kesimpulannya itu pekerjaan peran pelatih itu luas ya, nggak cuma hanya di situ aja gitu loh ya. Jadi saya pengen nanamkan ke kalian semua, ke semua yang saya temu itu kerjaan pelatih itu kayak 24 jam sebenarnya. Kita tuh kadang-kadang tanggung jawabnya kayak dokter ya, nggak bisa kita cuma pas lagi konsultasi terus kita ya, ada dokter juga ada yang begitu, tapi dokter yang baik kan lebih personal, dia lebih pengen tahu perkembangannya seperti apa gitu ya. Jadi dibiasakan jangan punya, tidak ada yang bilang money oriented cuma begitu aja, enggak. Jadi kita harus punya relationship yang lebih sama murid-murid kita sehingga mereka pun tadi puas ya, lalu ya mau balik lagi juga. Bedanya pelatih sama feeder dan hitting partner apa? Bedanya pelatih sama hitting partner lah, atau sama yang umpan bola, atau sama mesin bola lah ya kasarnya. Ya. Mungkin kalau pelatih harus bisa memperbaiki skillnya dari muridnya. Jadi teknik dasar tenis itu harus bisa dideliver oleh pelatih. Tapi kalau misalnya hitting partner itu dia cuma umpan bola, cuma tugasnya mungkin lebih ke menjaga konsistensi si murid itu sendiri sih. Tapi tekniknya belum tentu benar gitu. Konsistensi juga kadang-kadang nggak juga, orang bolanya kemana-mana juga dibiarin aja. Ya, makanya itu yang saya ingin tanamkan, benar-benar pelatih harus benar-benar menjamin muridnya ada improvement. Tadi ada yang bilang ya, selalu harus ada improvement setiap kali setelah bertemu. Nggak cuma nanti improve-nya 2 bulan lagi, no, improve-nya saat ini juga ya, saat ini juga harus improve ya. Meskipun nanti misalnya besoknya dia lupa lagi ya, itu namanya kenapa harus latihannya berulang-ulang, karena memang tenis gak gampang. Tapi saat itu kita harus lihat dia tuh benar-benar ada perubahan, ada improvement ya. Jangan mikir nanti juga bisa begini, no, saat ini juga. Itu bedanya pelatih sama asisten atau sama hitting partner atau sama mesin bola ya nggak? Banyak lah kalian juga lihat tetangga sebelah kayak mesin bola doang kan ya nggak ya, mungkin kalian juga masih seperti itu sekarang. Setelah ini tidak seperti itu lagi ya. Oke, jangan cuma asal keringetan muridnya, masih mending keringetan, ini nggak keringetan juga, ada juga yang rasanya kayak conditioning aja coach. Ya. Oke. Ada pertanyaan soal peran pelatih? Sebenarnya yang saya sering temukan itu dan sering saya tanyakan, kalau misalnya sering keliling sesi crossfit itu sejauh mana sih coach ethics-nya berperan di situ? Batasan-batasannya itu tuh menurut saya itu yang harus lebih jelas gitu. Dari seorang coach kan dari tadi peran banyak, tapi batasannya itu kadang-kadang yang beberapa coach tuh mungkin kurang paham gitu coach. Misalnya intervensinya nggak boleh terlalu dalam terhadap personal atau nanti ada di sini. Oke. Ya, oke, nanti ada. Ya. Kaitannya dengan aturan-aturan, rules segala macam itu including di sini. Oh iya, ya. Nah itu juga nanti nyambung, nanti ada, ya. Oke, ini penting sekali. Saya selalu mulai dengan ini karena saya ingin menginspirasi kalian bahwa ngelatih itu nggak gitu doang gitu. Ya, jadi penting kita selalu belajar terus. Saya pun masih belajar terus,
Ya, saya dengan memberikan course begini juga saya nge-refresh lagi apa yang saya udah baca, yang udah saya tahu. Kadang-kadang dari orang-orang baru seperti ini juga saya belajar lagi, ya. Jadi terus itu learning itu never end. Jadi jangan pernah berasa oh udah bisa, udah bisa, ya. Oke. Sekarang kita mulai ke tenisnya sendiri. Kenapa tenis itu susah? Susah apa gampang? Susah. Dibandingkan raket sport yang lain, kita bandingnya sama raket sport ya. Tenis itu susah apa gampang? Sulit. Dibanding paddle, dibanding bulu tangkis, dibanding pickle sekarang ya, pingpong, tenis itu paling sulit. Kenapa? Apa yang membuat tenis paling lebih sulit daripada yang lainnya? Faktor apa aja? Teknik yang banyak? Coordination coach. Coordination? Semua badan. Kenapa? Kenapa coordinationnya jadi banyak, jadi susah? Karena kita lihatnya gini, perbedaan tenis secara permainannya sendiri dengan raket sport yang lain. Sportnya sendiri. Area yang di cover itu lebih Luas lapangan. Makin besar makin susah. Ya. Apalagi? Feeling touch, Kenapa feeling touch lebih susah? karena yang dipukul itu bola yang bulat. Bolanya bulat. semua bola Bedanya misalkan bola tenis sama bola pickleball, mana yang lebih gampang dipukul? Bola tenis lebih apa? Lebih cepat. Bola tenis itu lebih liar, ya enggak? Ya. Lalu apalagi satu lagi yang berbeda dengan raket sport yang lain, paling berbeda. Step langkahnya harus Raketnya paling besar, paling kecil. Paling besar dibanding bulu tangkis lebih berat, ya raketnya. Jadi tiga hal ini yang membuat tenis lebih susah dibanding yang lain. Raketnya lebih berat, lebih panjang. Makin panjang raket, makin susah kontrolnya kan. Makanya tadi koordinasinya lebih susah, feelingnya lebih susah, ya. Karena hal-hal ini semua. Apa tadi tekniknya lebih susah ya karena ini. Teknik muncul karena ini. Teknik itu apa nanti habis ini? Ya. Tekniknya muncul lebih susah karena ini semua. Durasi permainan enggak ya? Durasi permainan itu kan lebih ke fisikal, ya fisikal. Itu ini kita lebih ngomong ke pemula lah. Kalau pemula kan nggak kita ngomongin terlalu banyak masalah fisik, ya. Oke. Ya, ngerti? Makanya si ITF bikin namanya program Play and Stay, ya. Apa sih esensinya? Supaya orang itu main dan stay, main lagi. Sekarang kebanyakan ini yang udah banyak ngelatih, orang dari 10 orang yang masuk, berapa persen yang bertahan? Bagus setengahnya. Menurut saya bagus setengahnya. Bisa setengahnya itu udah bagus. Ya, pengalaman saya selalu habis itu 10 aja, 3 paling yang bertahan benar-benar lanjut lama gitu ya. Bisa 3, 2 itu udah rata-rata segitu. Nah, dengan program Play and Stay ini kita pengennya presentasinya lebih banyak, ya. Karena mereka berhenti itu karena apa? Karena susah, karena nggak berasa bisa-bisa, karena nggak seru, ya. Berasa susah, jadi mereka berhenti. Gitu. Makanya dibuat Play and Stay ini. Apa bedanya? Adalah ini 3 ini, ya. Mereka bikin
Ini play and stay. Ya. Ada level orange, red, orange, green, dan baru yellow. Ada yang pernah tahu ini? Red, orange, green. Ya. Perbedaannya di bolanya. Bolanya itu red ball dulu lebih besar, cuma 25% pressure-nya dibanding bola kuning yang biasa. Ya, kenapa dibuat begini kempes? Yang kalau yang orange itu 50% pressure-nya, yang hijau itu 25%. Red ball 25%, ini orange 50% pressure-nya, ini green 75%. Kenapa dibuat begitu bolanya? Tinggi badan baik. Satu, bounce-nya kalau pakai ini buat anak-anak pemula yang masih tingginya segini, bounce-nya nggak terlalu tinggi. Jadi ketika mereka segini tingginya, ya bounce-nya di zonanya mereka mukul. Kalau pakai bola yellow tinggi. Ya, gitu. Satu itu. Lalu apa lagi? Bounce-nya. Nggak terlalu sih. Dan memudahkan dia untuk rally. Kontrolnya. Jadi dengan kempes kan lebih nggak kemana-mana mukulnya ya. Jadi dia lebih gampang. Lalu lebih lambat. Jadi dia nerima bolanya juga lebih gampang karena bola bounce-nya selain nggak tinggi juga lebih lambat. Ya. Oke. Begitu juga orange, green, prinsipnya sama. Kalau kita lihat di sini tuh, ini tinggi bolanya, bounce-nya segini untuk anak 6 tahun, untuk anak 8 tahun, untuk anak 10 tahun, atau dewasa pemula, atau yang pakai wheelchair. Ya. Yang bola yang biasa kita pakai itu sebutnya bola yellow. Ya. Lalu raketnya. Raketnya mulai dari 19 inch, malah sekarang ada yang bikin 17 inch buat anak-anak kecil banget ya. Tapi yang rata-rata mulai dari 19, 21, 23, 25, 26, lalu 27 itu yang biasa kita pakai. Ya. Lebih kecil raketnya, lebih gampang mukulnya. Kontrol raketnya akan lebih gampang. Ya. Bola orange dan yang hijau ini memang ada warnanya. Ada yang belang-belang begini, ada yang cuma dot, ada dotnya orange atau dotnya green. Ya. Nanti dijelasin dari telonnya ada. Biasa kalau yang red itu untuk usia anak yang berapa ya? Nanti ya. Ya nanti. Oke. Raket lalu lapangannya. Lapangannya sendiri ukurannya kalau red ball ini lapangan full, lapangan kita dewasa itu sekarang bisa dibagi 4. Lapangan dewasa itu mainnya jadi begini. Ya, pakai mini tenis, pakai mini net sendiri. Nanti kita tunjukin di lapangan. Ya. Kalau orange ball seperti ini. Ya. Full single, tapi full single itu buat main double-nya karena dia garis singlenya itu lebih masuk lagi. Ya. Lebih masuk lagi. Ya. Kalau green itu udah pakai lapangan yang normal biasa. Jadi stage-nya seperti ini, dari red, orange ke green. Itu perbedaannya dari luas lapangan, bola, dan raket. Ya. Nah, masalah usia itu sebenarnya tidak terlalu mengikat bahwa oh red ball itu untuk usia sekian, orange itu lebih ke skill. Ya. Jadi makin pemula itu pakai red ball. Kalau dia udah bisa, nanti baru orange. Nanti saya akan jelaskan juga apa sih kriterianya dari red ball ke orange ke green. Itu ada kriterianya. Udah bisa apa, baru bisa naik ke orange. Udah bisa apa, baru bisa naik ke green. Seperti itu. Ya. Dewasa juga sama. Nah, masalahnya kalau dewasa kadang-kadang kurang cocok pakai red ball.
Karena kalau dewasanya tinggi, pakai ini malah terlalu rendah. Jadi biasanya kalau saya orang dewasa pemula, startnya pakai orange dan nggak pakai mini net, pakainya lapangan biasa tapi dari service line. Ya, kalau dewasa begitu. Pertanyaannya, green ball itu sama training ball itu sama nggak? Nah, beda. Sorry Pak, sebenarnya juga kalau misalnya kayak orange ball atau green ball kan memang pressure-nya lebih rendah. Ya. Boleh nggak kalau misalnya diganti jadi bola yang sudah pernah dipakai tapi kempes? Dulu juga saya pikirnya begitu, sama aja nih kayak udah bola kempes itu mirip kayak yang bola green. Tapi kenyataannya beda. Karena kalau yang bola kempes itu si kulitnya tetap tebal, si beratnya tuh beda, ya tetap bolanya beda beratnya. Lalu kalau udah gundul itu speednya juga jadi cepat. Sementara kalau bola green yang benar itu speednya juga lebih lambat daripada bola yang kempes, gitu. Jadi kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi idealnya tetap pakai bola yang benar-benar udah dimodifikasi ini. Coach, Ya. kalau pressure dari bola itu sendiri kalau udah lama tetap berkurang? Tetap berkurang sih, kayak ini udah lama, ini udah lebih kempes, ya. Tapi lebih bertahan daripada yang bola yellow. Jadi kalau yellow turunnya lebih cepat gitu ya. Kalau bola yang ini lebih stabil, lebih awet. Makanya kalau kita ngemodal bola-bola begini itu lebih bertahan lama, nggak perlu cepet-cepet ganti. Lagian juga anak-anak pemula begitu kan nggak cepet gundul ya. Ini udah lama aja nggak gundul, cuman ya jadi kempes aja. Dan tergantung merek juga. Ada yang lebih bertahan, ada yang enggak gitu. Ya. Oke? Bola drill itu juga sama tahan awet. Bola drill yang pakai basket tadi ya, training ball gitu. itu kan low pressure, makanya tadi Bukan low pressure. sorry. Jadi no pressure itu si kemasannya, benar nggak sih? Dari Tuhan tahu nggak? Iya. Si kemasannya itu kalau kita yellow kan ada pressure ya, udah buka kan cas gitu. Jadi kalau training ball itu Harusnya ada. nggak ada pressure-nya, Oh, nggak ada. tapi si bolanya itu memang diciptain hampir mirip sama si bola yellow. Soalnya belum pernah Karakternya ada tuh ball. hampir sama, malah kadang-kadang lebih keras. Iya memang. Ya. Jadi itu kayak cuma buat drilling, kalau dipakai main mah susah, Iya benar. ya. Tapi bounce-nya memang kayak sedikit lebih keras ya tadi coach. Karena si karetnya jelek ya kayaknya ya. Jadi bounce-nya tuh Iya, nggak dan bagus. harganya memang jauh lebih murah. Iya, iya. Nah, Jadi beda. makanya saya sempat pikir green ball belum pernah lihat apakah mirip training. Beda. Nanti kita kasih lihat di lapangan ya, yang green itu seperti apa. Oke. Dan intinya ya, play and stay ini menciptakan ini, lapangannya lebih kecil, bolanya ini, itu supaya anak atau pemula itu bisa main, bukan bisa mukul. Kalau cuma mukul bola, mau pakai bola training bola yang kayak batu juga bisa, ya. Ini kalau pakai ini, mereka tuh bisa main, bisa rally, ya. Makanya semboyan dari play and stay adalah serve, rally, dan score. Dari from the first lesson. Dari pertama kali mereka main, datang latihan, udah rally, udah serve, udah pakai skor. Dulu juga saya pertama denger gini, mana bisa. Orang belum mukul aja belum kena gitu ya, mau gimana, mau ada serve, mau ada rally, mau ada skor gitu. Tapi bisa, ya. Gimana caranya? Ya ini dalam 3 hari ini kita belajar itu. Gimana buat pemula supaya mereka dari pertama kali datang langsung bisa main. Sekarang orang main paddle, main pickle, langsung bisa main nggak? Begitu mereka datang, bisa, langsung bisa tok-tokan, ya nggak? Sekarang pelatih tenis, orang datang pertama, disuruh apa? Shadow dulu, lalu dijatuhin bolanya,
sananya nggak ada lawannya, pokoknya ya nanti pelatihnya begini, bolanya nggak tahu kemana, ya. Jadi yang dilatih adalah memukul bola, bukan main. Itu yang membuat orang lama-lama bosen. Ini apa sih? Gitu ya. Cuma begini doang, udah aja begitu ya. Suruh mereka mau main, wah ya nggak bisa, nggak akan bisa. Bolanya kemana? Main bolanya kemana-mana. Iya, betul. Ya. Kalau pendek enak deket. Ya. Nah, gimana kita menciptakan tenis seperti itu bisa langsung main? Ya, jadi untuk dewasa pun bisa ya, jangan salah, ini hanya untuk anak-anak, untuk para dewasa juga bisa. Nah, masalahnya kalian semua mau nggak mengganti pola pikir yang dulu, cara kalian belajar dulu dengan yang baru. Nah, itu yang kadang-kadang susah. Karena saya sendiri sama, saya juga belajar dengan metode yang lama. Ya, metode lama bukan berarti salah. Ya, tidak salah. Hanya membosankan dan bikin orang berhenti. Itu aja. Sekarang kalau kalian punya bisnis melatih dari 10 orang, kalau yang bertahannya lebih dari 50% lebih untung apa enggak? Itu aja. Kita ngomong balik lagi ke bisnis. Kita pengen makin banyak murid kan bertahan, ya enggak? Nah, dengan cara ini kalau kalian mendalami terus, saya yakin itu akan tercapai. Nggak gampang, mulainya nggak gampang. Ini gimana sih? Aduh, ini gimana? Karena metode ini susahnya adalah harus mikir, harus kreatif. Saya juga gitu, Coach, ya. Jadi anak saya tuh supaya dia mau main tenis, maka dia mau sama saya. Saya kan ngajak dia pukul pelan-pelan, dia kayak di pedal. Ya. Sampai dia nyaman, pelan-pelan udah bisa, saya mulai dorong dia agak ke belakang dikit. Dia bisa lagi. Jadi orang jadi dia senang. Wah, saya sama papi ya. Kalau orang-orang kan dia suruh mukul dia nggak mau. Mukul aja ngapain? Mulai mana-mana suruh saya ambil kadang-kadang marah-marah kan dia. Udah saya pelan-pelan aja. Dia mau jadi sekarang. Jadi orang-orang pada bilang saya dilatih pada Nabi. Gitulah tuh kurang-kurangnya yang Pak Pri lebih menarik orang untuk demen main tenis itu gimana? Ya. Kalau kita mau nonton dia mukul dulu dapat itu orang pada nggak mau ya kadang-kadang. Termasuk anak saya nggak mau tuh. Ya. Nah, tantangannya adalah di situ nanti ya. Jadi kalian belajar ini prakteknya nggak gampang, betul. Prakteknya nggak gampang, apalagi dengan perbandingan lapangan sebelah yang pakai metode lama, yang orang-orang di luar masih berpikirnya latihan tenis itu seperti itu. Benar nggak? Kalian akan muncul sendiri, berbeda sendiri, dan kelihatannya chaos sendiri. Berani nggak tampil seperti itu dibanding lapangan sebelah yang awam, yang orang melihatnya itu seperti itu latihan tenis. Itu tantangannya. Karena sampai sekarang ini udah batch ke-8 ya. Itu banyak sekali yang akhirnya menyerah. Akhirnya balik lagi ke cara dia yang lama. Meskipun dia belajar lah, ada beberapa kayak cara komunikasi, cara ngatur kelas, dia belajar di sini, dia praktekin, tapi esensinya tetap nggak dia praktekin. Menurut saya sayang, ya. Dan yang saya kesaksian dari saya maksudnya, ini dengan metode ini kalian akan ngajarin orang mukulnya begini. Benar-benar seperti ini dulu awalnya. Iya. Orang awam akan mikirnya masa main tenis begitu, main tenis kan begini, kayak Federer, ya nggak? Gitu. Lalu nanti diajarin begini sampai tua begini terus, ya itu yang salah. Ini kan buat mulainya, bagaimana dari mulai begini, nantinya bisa begini, itu ada stepnya, itu diajarin di sini. Dan itu naik stepnya itu nggak gampang, perlu kreativitas, perlu tahu ini dari gini harus apa mulainya, lalu dari mana, lalu kemana, ya. Saya kasih guidelines-nya seperti apa, kenyataannya di lapangan itu susah, harus kalian benar-benar mendalami sendiri. Dan buktinya udah ada. Kalau kalian tahu Anjali, salah satu yang udah disorot bagus, itu mulai dari sini, dari begini. Apakah sekarang dia pemain SEA Games segini mukulnya? Enggak kan? Gitu. Ya enggak. Itu aja. Ya. Dan banyak. Jadi ini yang paling suksesnya. Di antara-antaranya juga banyak yang akhirnya bisa main tenis tapi dia cuma
cuma memang levelnya segitu, jadi banyak tapi proper, tenisnya proper ya. Jadi jangan takut, oh diajari begini jadi begitu terus, itu salah. Kalau kalian nggak belajar ya iya, kan kalian kan belajar di sini. Ya. Nah. Ada tenis itu ada teknik, ada taktik. Sebenarnya ada 4, ada teknik, taktik, mental, dan fisik. Ya, sekarang kita bahas 2 ini aja, karena mental dan fisik itu udah lebih advance nanti. Mana dulu yang kita ajarin untuk pemula? Teknik, siapa yang belajar teknik? Teknik. Pasti semuanya teknik dulu. Salah. Taktik dulu. Kenapa? Apa itu teknik? Deskripsi teknik itu apa? Cara untuk apa? Cara main, pukul. Main tuh ada aturannya nggak? Kalau main tuh lebih ke taktik ya. Iya, kalau udah namanya main itu udah harus ada taktiknya. Harus masuk, harus lewatin net. Itu taktik apa teknik? Hah? Taktik. Harus bisa lewatin net, harus bisa masuk ke kotak, harus bisa ngarahin bola ke sana itu teknik apa taktik? Taktik. Jadi tujuannya dulu kan yang kita ajarin, baru caranya. Masa kita ajarin caranya dulu baru tujuannya nggak tahu apa? Misalnya kita ngajarin orang nyetir aja tahu ini lurus dulu ke sana ya. Nyetir kan begitu, kita belajar nyetir ya, diajarin ya lurus dulu ke sana nanti baru belok gitu. Ya. Tujuannya dulu. Ya. Tujuannya dulu, taktiknya dulu yang diajarin, baru tekniknya. Makanya tekniknya nanti belakangan. Saya ajarin teknik itu belakangan. Ngerti nggak? Sampai sini ada yang belum jelas? Ini ya, ngerubah ke sini aja kadang-kadang susah. Karena ujung-ujung nanti kesini lagi kita bawaannya. Karena kita dulu diajarinnya begitu. Saya juga dulu begitu. Merubahnya juga susah. Oke. Nah, taktik dasar itu ada apa aja? Yang pertama adalah konsistensi. Ya. Lalu apa? Kalau kita udah bisa nih ajarin pemain bolanya masuk, dia udah bisa masuk dulu. Itu kan utamanya, mau forehand, mau backhand, mau apapun masuk dulu. Lalu apa? Direction, ya. Untuk apa? Kita ngarahin bola itu buat apa? Biar masuk aja ini udah. Kita ngarahin bola ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang supaya apa? Mikirin taktik itu buat apa? Untuk menang kan? Lalu kalau kalian bisa ngarahin bola, apa yang terjadi sama lawan? Bergerak. Lawannya move. Saya pakai bahasa Inggris ya, supaya kalau kalian nanti belajar lebih jauh, ujung-ujungnya ke bahasa Inggris juga. Karena kalau saya pakai bahasa Indonesia sekarang, nanti terus kalian belajar lagi juga bahasa Inggrisnya apa. Ya. Sekarang udah move to opponent. Saya udah lari ke sana nih, lawannya udah bisa lariin saya. Saya harus belajar apa? Apa yang terjadi sama pemula ketika dia lari ke pinggir? Nggak recover dulu. Diem, pinggir. Ya nggak? Pemula ya nggak tahu dia harus balik ke tengah lagi. Nah ini harus diajarin juga. Namanya court coverage. Lapangan. Ya. Ada istilahnya ada maintain good position macam-macam, yang penting intinya balik ke tengah kalau pemula. Ya. Lalu ini 3 yang paling utama untuk pemula. Lanjutannya apa? Ada yang tahu nggak?
udah bisa ngarahin bola, udah bisa balik ke tengah. Kita kalau mau lawan, saya mau lawan Pak Wason nih, taktiknya apa nih? Selain lariin, saya taktiknya apa nih? Exploit kelemahannya apa? Backhand atau the weakness. Ya. Kenapa disebutnya exploit bukan aim? Karena kalau kita main tahu backhandnya jelek, bukannya nggak terus-terusan 100% ke backhand kan? Ya enggak. Terakhir ada 5. ada 5 ya. Satu lagi. Kebalikannya Strength. strength. Sekarang pemain pemula nih, udah tahu forehandnya lebih bagus, bolanya di tengah sama dia diambil backhand. Kena nggak? Ketenangan kali ya. Kadang nggak diajarin. Know your strength. Know your strength, use your strength, itu nggak diajarin. Kalau diajarin bola tengah atau bola even di sini aja, ini harus pakai forehand dong. Gitu. Udah tinggal minggir dikit, gitu pakai forehand. Kalau forehandnya lebih bagus, Iya. atau backhandnya lebih bagus, ya terserah mana strengthnya, ya. Jadi ini 5 taktik dasar, ya. Nah, gimana cara ngajarinnya ini? Ini artinya 5 item ini secara terus menerus kita pakai, nggak selalu berurutan. Kalau untuk pemula, kita mulai dari sini dulu. Kita nggak langsung ke sini dong. Ya, kita ajarin dia bisa masuk dulu mukulnya ke tengah dulu, ya. Konsistensi itu berarti ke tengah. Karena apa? Kalau ke pinggir itu kenapa? Kalau kita ajarin konsistensi nggak boleh ngarahin ke pinggir. Kenapa? Even buat pemain yang udah Margin of error-nya tinggi. ya. Untuk pemain advance pun kalau kita mau main konsisten itu ke tengah ngarahinnya gitu. Karena itu errornya lebih sedikit. Kalau kita ngarahin ke pinggir itu kemungkinan outnya lebih besar. Ya. Jadi dari sini dulu, baru mau oponen lariin depan, belakang, kiri, kanan. Lalu karena udah bergerak harus belajar code coverage. Udah 3 ini baru ini. Oke. Udah catat ini, saya hapus ya. Ini taktik kan ya? Kalau Ini taktik ya. Kalau use your strength tuh maksudnya gimana lebih detailnya? Intinya gini, kita bagusnya apa? Si pemain harus tahu dia lebih suka mukul apa, ya. Jadi nggak cuma nanti habis ini nanti lebih jelasin lagi, ya nanti lebih jelas lagi. Intinya dia harus tahu kita harus membuat murid kita aware dia bagusnya apa. Meskipun kita bukan jadi nggak ngelatih backhandnya juga gitu ya, itu beda. Berarti kita fokus untuk melatih kelebihan dia atau pukulannya atau Bukan melatih kelebihan dia, melatih bagaimana dia memakai kelebihan dia. Oh, Karena intinya kan ke taktik kan untuk dapat poin. Kalau kita udah main ya kita berusaha pakai kelebihan kita sebanyak mungkin. jadi bola backhand kita ambil forehand kalau kita poin kita bagus. Ya kalau memang forehand lebih bagus, benar nggak? Betul. Orang inside out kan karena forehandnya lebih bagus. Saya mainnya gitu kadang-kadang Ini bola maksudnya backhand saya ambil forehand. exploit the weakness sama Ini use bolanya your lebih bagus. strength ini 45 ini dipakai. Jadi orang setelah maksudnya suka serang training backhand ketika saya mau ambil kompetisi ambil atau forehand. seperti apa ya? Soalnya konsistensi loh Berarti progress ini pas strength itu ya? coaching gitu kan. Pas coaching, semua ini kita ajarin ketika latihan agar dia waktu main dia bisa pakai. Oh, Kalau kita nggak ajarin ini lagi latihan, gimana dia bisa pakai waktu bertanding? Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk mengajarkan 5 hal ini, gimana caranya? Itu ada namanya 5 game situation. Ya. Apa aja? Ada 5 situasi permainan dalam tenis. Dari baseline. Serve and return. Serve.
Kalau ada lawan yang maju, saya ngapain? Itu namanya apa? Lock. Nggak, lawannya yang maju. Oh, lawannya. Saya maju nih, kamu ngapain? Lock. Atau apa istilahnya? Point scoring. Ada istilah tenisnya tuh ada. Kalau approach. Saya maju nih, udah attack maju. Ngapain? Kasih orangnya. Enggak. Kan lock atau Winner. kiri kanan. Iya. Oh, Harus winner nggak harus winner. Sebutnya passing. Oh pasti. Ya, pernah dengar ya passing? Ya, pernah. Ya. Situasi ketika kita harus melewati lawannya. Ya salah satunya paling gampang untuk pemula adalah lock. Ya, kalau udah lebih advance kan bisa ke pinggirnya ya. Jadi istilahnya passing. Ya. Ini 5 game situation. Nah, kalau untuk pemula kita buatnya jadi 3. Ini tuh dipasang-pasangin. Ya ini kan kalau baseline rally memang dua-duanya baseline rally. Jadi ketika kita ngajarin serve harus ada yang returnnya. Jadi jangan serve semua di sananya nggak ada. Gitu. Kalau ngajarin baseline rally juga harus ada lawannya di sananya yang balikin. Karena ingat tadi slogannya apa? Serve, rally, dan score. Rally itu selalu ada lawannya dan ada yang ngebalikin. Ya. Kalau ada yang maju ke net, ada yang passingnya. Ya. Buat sama 3 juga bisa di-combine. Bukan, nggak bisa. Jadi kita ngajarinnya gini, serve sama return. Saya serve, Sampai kembali. sana balikin. Iya. Kalau baseline rally ya saya mau ke forehand, sana balikin lagi di baseline lagi. Ya. Kalau net game itu, net game itu Bisa volley. bukan cuma volley. Ada yang ngerti approach shot? Ya. Siapa yang nggak ngerti? Bukan. Nah, approach shot itu kalau ini lapangan ya. Ya. Setengah court gitu. Kita dapat bola setengah di sini, Setengah court. bola enak atau bola depan di sini. Kita maju, kita pukul ke sini, terus kita maju siap di sini. Jadi pukulan yang sebelum kita mau volley itu namanya approach shot, mendekati net. Jadi pukulan biasanya approach shot itu adalah menyerang, nggak harus winner, ya. Serve gitu langsung ke depan gitu ya. Itu serve and volley, beda lagi. Ini situasinya kita udah lagi rally nih, terus Bola lawan nggak bolanya keras. pendek, kita deketin terus kita maju, itu approach shot. Jadi ada approach-nya di sini tuh sebenarnya, ya. Jadi satu kesatuan. Kita nggak bisa ngajarin orang langsung volley, karena itu nggak terjadi. Selalu biasanya ada approach shot-nya dulu, baru volley. Ya, jadi waktu nanti kita ngajarin net game ini bukan volley aja, harus ada approach-nya. Nanti di lapangan akan lebih jelas. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, ini kita udah lebih ke struktur jadi. Ini yang orang tadi ngomong gimana sih ngelatih supaya lebih terstruktur. Ini primbonnya. Tadi apa? Ini yang ke bawah itu adalah situasinya serve dan return tadi, ya. Kalau ada baseline rally, ada net game dan passing. Ya. Ini apa? Serve and return, ini baseline rally, ini net game dan passing. Tadi ada 5 apa? 5 taktik: konsistensi,
know opponent, force coverage, exploit the weakness, use your strength. Tabel ini dihafalin. Ya. Ini akan menjadi peta kita kalau mau ngelatih. Hari ini kita mau ngelatih apa? Tinggal milih di sini nanti. Oh, hari ini kita mau ngelatih serve sama return. Taktiknya apa? Pilih. Kalau pemula, ya ini udah. Asal masuk dulu. Jadi bacanya gini. Tak, situasinya apa dulu, lalu pilih mau yang mana taktiknya. Ya, konsistensi. Berarti dua-duanya, yang serve asal masuk, yang return asal masuk. Gitu. Nah, ini udah selesai. Minggu depannya atau pertemuan berikutnya, oke, kita baseline rally. Mungkin awalnya ini dulu. Tapi kalau udah beberapa pertemuan dia udah bisa asal masuk, kita mulai ke sini. Misalkan baseline rally tapi udah ngarahin bola kiri kanan. Ya. Ini udah bisa, kita ngajarin mulai approach shot, net game sama passing. Ya, pilih juga taktiknya mau apa. Mungkin ini karena apa? Kenapa saya pilih ini? Karena orang yang approach dapat bola setengah, pemula ngapain? Diem di situ, di tengah-tengah lapangan atau mundur lagi. Sementara harusnya court coverage-nya kemana kalau udah approach? Maju. Itu tuh kalau nggak diajarin nggak tahu pemula. Makanya semua mundur lagi. Nggak bisa volley karena volley-nya nunggu dia terpaksa ketika dapat bola depan gitu. Bukan dia sengaja. Karena sebenarnya kita harus mengajarkan ketika kita maju ke depan itu adalah goalnya kita main tenis, kita menyerang supaya bisa sampai depan, kita finish di depan gitu. Ya. Dan itu tuh jangan jadi malah jadi ketakutan orang. Maju ke depan tuh malah takut. Saya dulu begitu, nggak bisa volley karena nggak diajarin gimana caranya supaya bisa masuk maju ke depan tuh nggak diajarin gitu. Ya. Coach, ini antar stage konsistensi itu ada targetnya sih, apa dibuat sendiri di masing-masing coach. Misalkan saya biasanya rally misalnya 8 kali Nanti. Oh nanti ya, nanti. Ya. Ini pengertiannya ini dulu. Oke. Ya, pengertiannya dulu ini bahwa setiap kita latihan harus milih temanya apa. Kalau saya sebut temanya apa. Oke, tema hari ini serve and return konsistensi. Berarti antar stage ini harus sampai bisa tuh. Semuanya harus bisa. Harus bisa. Enggak, maksudnya antar konsistensi sama komponen. Konsistensinya harus lebih dulu bisa. Ya, biasanya ke sana itu jadi mulainya dari sini. Dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Ya. Tingkat kesulitannya juga ke sana. Tingkat kesulitan. Oke. Ada pertanyaan dulu. Nanti lebih jelas lagi di lapang, tapi kalau sekarang masih belum paham, nggak apa-apa tanya dulu sekarang. Ya. Lagi. Gampang nggak ngertinya? Gampang kan? Si murid itu nanti berhak tahu mapping progresnya ini nggak? Bisa, boleh Bisa, tahu, boleh tahu. Akan lebih baik tahu. Iya, artinya kan Ya. ada sketch Iya, development goal setting nanti disebut. Oh, Iya. Oh, ini kamu belum bisa. Kita latihan ini gitu misalkan. Ya, kayak gitu. Dia harus bisa set. Makanya kan serve rally score. Ya, tapi gimana serve-nya nanti kita ajarin pemula gimana servis. Gitu. Kan belum bisa. Nah, itu gimana cara melakukannya nanti di lapang saya kasih tahu. Ya. Nah, karena ini menurut saya cukup mudah, saya bikin sedikit susah. Kan ini selalu dua orang kan. Ini kan selalu dua orang, ini selalu dua orang. Jadi nanti orang pertama sama
orang kedua harus beda taktiknya. Misalkan ini yang serve, karena dia baru pertama, yang serve-nya konsisten, tapi yang return-nya belajar ini. Yang return-nya udah harus mukul ke sana, mukul ke sana. Ya. Yang baseline rally juga sama. Yang satunya, pemain satunya udah move opponent, berarti yang pemain duanya belajar ini. Intinya kita mau ngajarin apa sih ke murid? Mau ngajarin ngarahin bola, yang satu belajar apa? Lari ke tengah. Ya, karena kan dia lagi lari-lari kan. Ini belajar ini. Atau ini net game. Yang satu belajar yang net game ini karena dia kalau udah dapat bola setengah mundur lagi. Yang passingnya belajar exploit the weakness misalkan nih yang passingnya. Oh, weaknessnya apa? Kalau dikasih bola tinggi dia nggak bisa. Atau ketika dia volley backhandnya dia jelek, berarti habis dia maju kasih backhandnya. Jadi nanti settingannya akan seperti ini. Ini yang saya bikin agak kompleks. Tapi kalau kalian ngerti ini, berarti ngerti semuanya. Ya. Berarti setiap pelatih itu ada maksimum ininya ya, yang dilatih. Jumlah orangnya. Ya, nanti kita obrolin itu juga. Ya. Ada optimalnya berapa? Oke, ada pertanyaan dulu soal ini. Ini penting, kalau ini belum ngerti nanti susah ke depannya. Kebayang dulu nggak? Bayangin dulu, oh ini murid datang kita ajarin serve, satu ajarin serve, yang satu ajarin return. Nanti selalu ada rotasi. Ya, ada role-nya, ada perannya. Ya, kayak kamu nih perannya sebagai yang serve, ini satu perannya sebagai yang return. Yang serve belajar asal masuk, yang return belajar arahin bola. Ya, nanti gantian kan, ada 4 orang, ada 5 orang, semua gantian, perannya gantian semua. Jadi dalam satu sesi itu semuanya belajar dua-duanya. Ya. Ya. Cara membedakan atau ada indikator nggak melihat murid kita tuh kira-kira dia udah bisa sampai level yang mana gitu nanti? Nanti ada. Oke, ini dulu ya. Hafal ya. Ya. Kalau banyakan ya ngeliat orang latih kan berarti biasanya itu mulai dari basic teknik dulu tadi ya, jadi forehand, backhand. Berarti kalau dari penjelasan ini memang sebenarnya kalau kita mau ngajarin murid itu bisa main harus bisa mulai dari serve sama return dulu. Boleh dari sini dulu, boleh dari sini dulu, terserah. Biasanya saya mulai antara ini sama ini. Atau kalau dalam satu sesi 1 jam, ini setengah, ini setengah. Ya. Bisa lah, kalau 1 jam itu bisa dua tema. Ya. Oke. Nanti itu kalian bisa olah-olah sendiri. Nah ini nggak tahu masuk dalam materinya atau enggak, tapi sebelum ini semua coach, sebelum ini semua itu dalam satu sesi yang compact misal 1 jam let's say, itu tuh harus dimulai dengan apa sih? Jadi ini apa enggak, maksudnya stretching kah atau kayak itu nanti tanggung jawab itu coach nanti sampai mana? itu ada itu nanti yang lesson plan Work kah? lesson plan itu udah ada strukturnya, pertama ngapain sampai akhir selesai itu ngapain aja udah ada. Kalian harus punya planningnya, makanya itu yang saya sebut lesson plan. Kalian udah punya nih temanya, misalkan ini, lalu bikin tuh ya, itu nanti. Oke. Supaya nggak usah bolak-balik ke sini lagi, jadi saya selesaiin dulu yang di kelas ya. Jadi nanti kita ke lapang, kita coba ini, ya. Dengan asumsi muridnya udah bisa mukul lah, ya. Jangan mikir dulu yang susahnya ini dari beginner,
Ya, kita ngomongin deh anak muridnya udah mulai bisa mukul kan, tapi nanti semua pakai tangan kiri. Ada yang kidal nggak? Nggak ada yang kidal kan? Nah, semua pakai kiri. Ya, istilahnya kalian jadi beginner tapi udah bisa mukul. Gitu. Bukan yang beginner banget. Ya, semua pakai tangan kiri, lakuin ini. Jadi ada satu jadi pelatih. Jadi nanti dibuat 2 grup, 6 sama 6. Ya, satu jadi pelatih, satu jadi assessor, jadi satu jadi pengamat, nyatet aja nih si pelatihnya ngapain aja. Yang 4 jadi murid, ya 4 jadi murid, ikutin aja si pelatihnya nyuruh apa, ikutin, ya. Jadi saya akan kasih temanya dulu. Oke, Michael nih jadi pelatih ya, mau lakuin ini, mau diskusi dulu boleh 2 menit, udah gitu jalanin. Pas ngejalanin, muridnya diem aja. Mau pelatihnya jungkir balik, salah ini, salah itu, benar ini, benar itu, biarin aja. Assessornya juga. Kita selalu belajar dari kesalahan kan. Ya, jadi kalau salah juga nggak apa-apa. Terus tanya lagi, kalau konsep ini, kalau yang untuk first timer berarti tetap harus belajar cara mengumpul dulu Nanti. Oh nanti ya. Nanti ya. Jadi nanti sesi berikut di lapangan kalian belajar dulu ngelakuin ini ke orang yang udah bisa. Ya. Nanti udah ngerti dulu nih. Ini temanya apa. Baru saya ajarin ini ke first timer gimana ngelakuin ini ke first timer. Gitu. Karena itu susah kan? Itu yang susah. Itu nanti. Yang gampangnya dulu. Susahnya tuh kita ngajarin yang kiri ini yang kita nggak pernah melakukan. Nah, nanti gitu ya. Oke, ini udah ya? Udah gambar semua? Ya kan kita simple. Ya. One handed. Oke. Nah, sebelum ke lapang ini biasanya nih sesi ini saya hari kedua, tapi saya karena dipadetin ya sekarang. Sedikit keluar dari tema dulu ini adalah masalah komunikasi. Jadi pelatih itu harus bisa berkomunikasi dengan efektif, ya. Ada 2 cara orang berkomunikasi secara umum, apa dan apa? Verbal dan non verbal, ya. Verbal itu apa aja, ngomong. Pokoknya kalau verbal itu cuma bicara pakai mulut. Non verbal apa contohnya? Gerak badan, ya. Apa? Tadi memberi contoh, ya. Raut muka, itu non verbal. Mana yang lebih banyak kita lakukan sebagai manusia? Jangan ngomong sebagai pelatih, sebagai manusia. Verbal. Siapa yang bilang verbal? Lebih banyak verbal. Sebagai manusia kan? Sebagai manusia. Verbal. Non verbal? Kenapa non verbal? Oke ya. Ya sebelum ngomong kan kita gerak dulu. Iya. Non verbal itu malah lebih banyak. Ya, kita diem aja, itu kita menyampaikan sesuatu loh. Dengan raut muka, dengan bahasa tubuh, itu orang itu bisa lihat kan. Ya, makanya non verbal ini utama sebagai pelatih, apalagi ya, bahasa tubuh, raut muka, ya, gestur tadi, ini paling penting. Nah, pelatih Indonesia itu bukan pelatih Indonesia, itu tuh banyaknya ngomong doang. Ya, kebanyakan ngomong malah. Jadi jelasin, panjang lebar ngejelasin aja. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ya. Karena apa? Ini juga diperkuat dengan ini. Ada 3 cara orang belajar. Orang tuh belajar itu prefernya ada preferensi masing-masing, secara sadar ataupun tidak sadar. Apa? Kalian tahu? Dengan cara apa? Satu, melihat.
ya, visual yang melihat. Kedua, mendengar, audio. Tiga, yaitu merasakan, kinestetik. Nah, dari tiga ini aja mana yang paling banyak? Visual. Audio juga banyak, ini paling sedikit. Tapi paling banyak adalah visual. Makanya percuma kita banyak-banyak ngomong kalau muridnya itu mostly itu visual. Bener nggak? Ngapain kita banyak-banyak ngomong? Tunjukin langsung, demonstrasikan dulu. Jadi ini demo itu adalah salah satu nanti yang dinilai paling utama ketika kalian melatih waktu tes. Ada demonya nggak? Tiap kalian memulai sesuatu yang baru harus ada demonya. Jangan ngomong ya kamu nanti mukul ke sini, mukul ke sana, caranya begini, begitu, begini, tapi nggak ada demonya. Ngomongnya 5 menit terus nggak ada demonya. Ngomong 30 detik, tunjukin langsung. Ini mukul ke sini, mukul ke sana, larinya begini, larinya begitu, tunjukin. Ini yang penting, bukan demonya. Ya. Oke. Biasanya kalau ke grup kayak begini, misalnya muridnya ada beberapa, saya selalu memulai dengan audio untuk oke, sekarang kita latihan servisnya arahin ke backhandnya lawan, lalu begini, tapi terus ada visualnya, dikasih contoh. Ini belakangan. Ya, kalau kita lihat nih udah mereka gini terus ada satu belum ngerti, dia belum bisa ngarahin ke backhand, baru kinestetik itu kita bantu, misalkan nih ya, gerakannya dia harus merasakan gerakannya. Ada 3 tahap orang belajar juga. Ini harus tahu. Kita belajar ada ini kalau 3 cara. Ini cara orang belajar. Ini tahapnya. Apa? Jadi pertama itu kita belajar itu semua orang baik tenis maupun apapun orang itu belajar mengerti dulu. Satu subjek kita ini loh matematika tambah-tambahan tambah satu itu adalah kognitif disebutnya. Berusaha mengerti dulu. Benar nggak? Diajarin kayak tadi game situation gini, kalian berusaha ngerti dulu. Ya. Udah ngerti terus kalian apa? Berlatih. Ya. Berlatih dicoba terus, sebutnya tahap asosiatif. berlatih kita latihan servis servis slice misalkan kita udah tahu slice tuh kenanya begini, mukulnya harus bolanya ke sana, udah ngerti, lalu dilatih sampai bisa, lalu harus bisa. Tahap terakhir adalah otomatis. Jadi kita bisa servis slice, kapanpun kita pengen slice udah nggak usah mikir lagi, udah tahu cas. Itu udah otomatis. Ya, kita selalu pengen semua skill berada di otomatis kan. Ya. Nah, kita harus tahu nih muridnya itu di mana. Karena kalau kita berharapnya udah di sini, ternyata dia ngerti aja belum, ya salah. Ya, kayak saya sekarang ngajarin kalian, saya secara umum kalian masih di sini dulu. Nah, mungkin saya berharap kalian udah di sini. Di sini kalian nanti latihan sama murid juga. Di sini udah ngerti belum? Kalau udah ngerti baru latihan.
lalu ke sini. Jadi kita harus tahu, oh ini harus banyak latihan dulu, atau dia udah otomatis harus belajar kick serve karena slice serve-nya udah bisa otomatis, atau yang mana, atau dia belum ngerti slice-nya aja di mana, belum ngerti. Harus tahu ya. Dan tiap orang pasti berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda kecepatannya ya. Ada yang cepat, ada yang bisa kesini cepat, ada yang masih di sini. Harus tahu. Dalam satu grup nggak mungkin sama, pasti beda-beda semua. Ada pertanyaan? Nah nanti ini ada tugasnya juga di lapangan. Saya akan kasih tugas yang tadi dulu kan, yang belajar dulu tadi tabel itu semua udah ngerti. Yang tugas berikutnya adalah ngajar tanpa ngomong. Jadi si pelatihnya harus bisu. Ya, challenge-nya gitu, gimana caranya menjelaskan latihannya tanpa ngomong. Ya. Dan harus bikin suasana latihannya aktif dan happy. Bukan nggak bisa ngomong terus jadi kayak kuburan juga, bukan begitu juga. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Gestures, bagus tepuk tangan, ini. Gestures, jangan gini terus ya nggak bisa. Oke, ngerti? Udah ya, komunikasi udah. Sekarang organisasi kelas. Karena kalau kalau pemula dan kayaknya juga banyaknya kalian akan melakukan group lesson kan. Ada private ada, tapi kenapa group lesson itu menurut saya dan menurut research lebih bagus untuk pemula? Kenapa? Comparison. Ada perbandingan dengan teman, apalagi anak-anak kecil, itu penting. Lalu apa lagi? Variatif, apanya variatif? Metode pelatihannya bisa ada. Ya, lebih dinamis ya. Yang lebih variatif adalah lawannya. Lawannya beda-beda semua nanti gitu ya. Sosialnya tidak cuma ketemu satu orang, karena itu adalah hal yang harus kita jual juga sebagai pelatih, bahwa dia datang itu dia ada sosialisasi, dia ada temen, dia ketemu kenalan baru ya. Itu bisa jadi nilai tambah buat kita sebagai pelatih. Lalu dari sisi biaya juga ya, kalau private itu mungkin lebih mahal. Kalau grup kan biaya lapang aja saya lebih bagi-bagi. Jadi kita bisa lebih encourage mereka daripada private cuma seminggu sekali. Kalau grup atau semi private lah 3 orang itu bisa seminggu 2-3 kali gitu. Which is lebih penting bagi pemula untuk lebih banyak frekuensi latihannya daripada dia seminggu sekali. Lebih baik seminggu sekali 2 jam atau seminggu 3 kali setengah jam. Lebih baik seminggu 3 kali setengah jam. Ya. Karena pengulangannya itu kalau udah tidur itu kadang orang lupa lagi kan gitu kan. Jadi pengulangan itu dalam 1 minggu itu lebih baik, lebih banyak daripada dia 1 sesi tapi panjang. Apalagi buat anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu istilahnya embernya masih kecil. Kalau kita isi banyak aja juga blueberry semua juga nggak bisa. Ya. Jadi dia harus ada waktu buat nyerapnya dulu kalau si anak. Jadi harus banyak waktu. Nggak boleh panjang-panjang. Nah, anggap satu kelas bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah tadi ada pertanyaan, optimalnya berapa orang sih dalam satu sesi? Berapa? Satu lapangan itu grupnya idealnya berapa? 5. Durasinya
Jangan bergantung durasi, bergantung efektivitasnya. Nanti genap sih. Maksimal 6 sih. Kalau saya maksimal 6 ya, minimal 4. karena dia nanti rotasi dan apa-apanya lebih antara dari 3 sampai 6 efektifnya ya. Makin kalian makin jago bikin rotasi bisa lebih banyak, orangnya efektivitasnya akan naik. Tapi kalau enggak, start kecil dulu, maksimal 4. Apalagi dengan metode yang tadi ya, play and stay. Ya bisa sampai 8 juga bisa. Tapi apakah kalian bisa perhatiin apa enggak, ya itu tergantung dari skill kalian melatih ya. Ada istilah kalau udah makin jago, pelatih itu kepalanya ada, matanya ada 4 gitu. Saya ngelatih begini, saya bisa tahu anak kesana ngapain. Bener. Tapi itu juga skill gitu nggak gampang. Saya juga dapat itu ketika udah bertahun-tahun melatih. Ya. Ini lagi ngambil yang ini, saya tahu Wilson ngapain, saya tahu. Ya itu butuh skill dan pengalaman. Tapi bisa. Ya. Nah, cara rotasinya tuh gimana? Saya ini satu lapang nih. Kita ngomonginnya metode play and stay ya, udah ada rally-nya, selalu berpasangan kan. Kalau 3 orang, misalkan serve and return, ini yang serve di sini, return di sini. Kalau 3 orang, 2 orang di mana? Ini satu kan di sini, satu di sini, satu orang lagi di mana? Di sini. Orang ketiga di sini? Di net mana? Dia nunggunya di mana? Di bagian return. Di bagian return atau di bagian serve? Return. Serve. Kan 3 orang kan? Satu orang lagi service, satu orang lagi return. Yang satu lagi nunggu di mana? Di depan, di samping di serve line buat polisi itu. Oh, oke, sorry. Ini salah saya. Jadi yang lagi kita omongin dari tadi pertama, game situation, taktik segala macam itu buat single dulu. Ya, oke, ya, buat single dulu. My bad. Oke, ya, tulis tadi. Tulis lagi dari single ya. Game situation itu yang kotak tadi itu buat single. Ya. Yang kabel tadi ya. Yang primbon tadi itu buat single. Buat double ada sedikit berbeda nanti. Ya, jadi dalam 3 hari ini kita cuma ngomongin single. Double nanti baru di dasar 2. Ya. Nah, di mana? Orang ketiga di mana? Di belakang yang Di belakang service apa di belakang return? di belakang return. Kenapa di belakang return? Untuk menerima aja. untuk belajar tahu Kita ngomonginnya lebih ke efektivitas rotasinya, karena kan dia harus berotasi nanti ya. Kalau saya taruhnya di serve, kenapa? Gantian. Karena ini kan harus cari bola nih, ngambil bola nih, yang satunya lagi kan. Jadi ketika ini lagi servis, ini bisa siap-siap ambil bola dulu. Begitu ini selesai, ini langsung masuk cepet. Ya. Kalau ini di sana, ini ketika ini ngambil bola, ini nganggur dulu. Gitu, pasti ada buat. Kalau saya sedikit gitu aja saya lebih perhitungan. Karena kalau dalam 15 menit nanti kerasa bedanya. Ya. Orang akan lebih dapat banyak kesempatan mukulnya kalau kita naruh orangnya di posisi yang benar. Tadi saya berpikirnya itu si servernya ini megang 2 bola. Ya nggak apa-apa, servernya 2 bola, dia kan 1 kali. Ya, udah 2 kali. Udah. Kan dia kan harus ngambil bola lagi kan? Berikutnya kan, ketika dia ngambil bola lagi, ini diem aja. Sementara kalau ini udah ada yang cepet gantiin, ini tuh udah cepet. Nggak bisa begini coach, misalnya yang return pertama ini serban dulu 2 bola, yang satu diambil oleh return pertama, terus yang kedua diganti return yang kedua. Iya, lempar lagi jauh. Lebih buat yang ambil bola. Ininya orangnya lari ke sana jauh lagi dong.
Maksudnya orang yang keduanya di sini. Iya. Iya, yang si S ini begitu ini gantian, Ya. ini gantiannya cepat. Ini ngambil bolanya cepet nggak? Dia kan bola keranjangnya nggak mungkin di samping dia. Ya, nanti saya tunjukin karena ini kalau udah sistem begitu keranjangnya nggak bisa di samping sini, pasti keranjangnya harus di belakang. Ya. Oke. Ini. Jadi rule of thumb-nya atau ini yang servis selalu yang lebih banyak. Kalau 5 orang berarti di sini 2, di sini 3, itu aja. Selalu yang servis yang lebih banyak. Ya. Oke. Kalau genap ya udah 2-2 nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang kalau yang baseline ini 1, 2, 3, ini 4, 5. Ini lagi latihan baseline rally konsistensi misalkan. Berarti 1 lawan 4, ini rally dulu nih, dung. Lalu ini mati, misalnya gantian 2 sama 5 gitu kan? Ya enggak? Iya. Nah, pelatihnya di mana? Pelatihnya ngumpan kemana? Pelatihnya kan harus ngasih bola kan? Bola pertamanya pelatih yang ngasih kan? Kemana? Ke yang keempat apa ke yang satu? Ke yang lebih banyak. Selalu sama. Ya. Selalu ngumpan ke yang lebih banyak antriannya. Sama situasi volley dan passing juga sama. Ke yang lebih banyak dia yang lebih di sama supaya cepat gantiannya. Ya. Kita kan yang kontrol pace-nya atau pace-nya latihan dengan umpan. Begitu dia selesai kita langsung umpan lagi gitu. Nah, itu organisasi kelasnya. Sekarang aturan gantiannya misalkan tadi ini serve, ini return, ini serve, ini ada pemain return 1, 2, ini ada yang serve 2. Nah, gantian dari sini ke sananya itu aturannya apa aja? Berdasarkan apa? Biasanya per apa gantian yuk, gitu. Jumlah bola. Oke, 4 kali serve gantian. Ya, bisa jumlah bola. Atau 5 kali return, nanti udah 5 kali return bisa. Pokoknya jumlah kali mukul atau pukulan ya. Lalu apa lagi? Ability, kebenaran dia mukul. Misalnya kalau 2 kali baru bisa. Sukses. Kalau saya suksesnya pakai poin. Jadi kalau servisnya masuk 1 poin, servisnya masuk lagi 2 poin. Kalau 3 poin baru pindah. Ya. Aku pernah dapetnya kayak begitu, tapi ujung-ujungnya pesertanya itu nggak masuk, malah jadi lama buat yang lain. Oke, nanti. Nah, semua problem sudah ada. Apalagi? Waktu. Oh ya, 3 menit sekali rotasi, 3 menit sekali rotasi. Mau dia kayak tadi, kalau problem gitu jangan pakai itu, pakai waktu. Ya. 3 menit gantian, 3 menit gantian. Oke. Ini yang 3 yang paling umum lah. Tapi kalian harus tentuin dulu dari awal. Nah, di lesson plan itu kalian tulis kayak gini-gininya. Jadi waktu di lapangan tuh udah nggak mikir lagi nih gantiannya bagaimana ya. Ya, udah tahu. Oke. Kalau kemungkinannya dia itu nggak sukses seperti yang disampaikan tadi itu bisa di split nih. Nanti.
artinya orang yang mampu dan orang yang Nah, tidak ini problem yang akan terjadi, dan solusinya bukan jadi ganti ke sini. Ada nanti ya. Itu namanya nanti di adaptasi. Gimana kita mengadaptasi latihannya supaya ini yang nggak bisa tuh jadi bisa. Karena itu adalah problem nanti di group lesson, karena dalam group lesson kan ada yang jagoan, ada yang baru datang, ada yang ini. Ya, nanti ada. Oke, ini bisa. Dan kalau situasinya serve selalu harus kiri dan kanan ya. Jadi jangan nanti ajarinnya di kanan, semua yang kirinya juga harus diajarin returnnya dari kanan. Will, tanyain makanannya udah siap? Kalau udah siap sudah. Takutnya belum. Udah ya? Orangnya sih tadi udah bilang udah dia. Oke. Pertanyaan dulu. Boleh? Terus ini yang dimaksud dengan diajarin kiri dan kanan maksudnya gimana? Diajarin apa? Tadi bahwa kalau misalnya expert dan lead tadi itu diajarin kita selain kiri dan kanan. Maksudnya kiri dan kanan? Sorry. Service itu kan ngilang Pak. Dari sini kan ini sebutnya kita kanan atau kalau bahasa Inggrisnya juice court. Juice court kan dari kanan ke kanan. Ya. Kita harus latih juga yang di head court-nya gitu. Jadi jangan satu sesi itu cuma kanan semua gitu. Kanan kiri. Ya, harus kanan kiri. Yang return juga sama. Ya. Oke, balik lagi ke yang tadi yang taktik. Sorry. Yang game situation. Plus taktik. Ini kita lakukan untuk melatih itu disebutnya game based approach. Jadi pendekatan kepelatihan berdasarkan permainannya. Ya, bukan ngajarin cuma mukul ya. Pendekatan kepelatihan dari permainannya. Permainan itu ya ini game situation dan taktik. Jadi pendekatannya bukan dari teknik dulu, tapi dari game situation dan taktik. Kenapa kita nggak ngajarin teknik dulu? Contohnya ya. Karena teknik mukul itu nggak ada yang sama. Kalau kita tuh dulu diajarin form, bentuk, sebenarnya bukan diajarin teknik. Kalau kita tuh zaman dulu tuh diajarinnya form. Oke, kakinya begini, ini satu gini belakang, raketnya tarik dulu ke belakang, lalu selesainya harus di sini. Itu kan, semua begitu kan? Itu kita ngajarinnya tuh bentuk, form bukan teknik. Karena apa itu disebutnya form bukan teknik? Karena teknik itu kan tergantung tujuannya. Sekarang mau mukul kemana? Mau mukul panjang atau mukul pendek? Apakah mukul harus selalu panjang terus? Enggak kan? Kalau orang maju kita kasih harus kaki ke kakinya, harus pendek. Apakah selesainya harus di sini? Mana bisa mukul pendek selesainya di sini? Kalau mukul pendek selesai di sini. Formnya beda nggak? Beda. Sekarang kalau kita mau mukul keras sama mukul pelan, bedanya apa? Backswingnya panjang atau pendek? Mau drop shot? Emang drop shot begini? Enggak. Mau cross, mau flat, mau spin, mau slice, bentuknya beda semua. Kita mukul di baseline, mukul di dalam lapangan, mukul di belakang lapangan, formnya sama nggak? Beda, tidak ada form yang sama satupun. Karena tergantung posisi, tergantung tujuan. Makanya kita nggak bisa ngajarin form, useless. Ya. Termasuk juga orang ngajarin jatuhin dulu begini. Menurut saya buang waktu. Karena main tenis nggak ada yang bolanya jatuh dari atas.
semua bolanya datang dari depan. Karena bola begini beda lagi sama bola begini cara mukulnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai game based approach ini? Paling penting yang ini ya, yang game situation sama tactics. Kalau masalah organisasi kelas, komunikasi tadi, itu kalian baca lagi sambil melatih, oh saya harus begini, harus begitu. Itu bisa dipelajari sambil jalan sendiri. Ya, ini bolanya red, orange, sama green, bisa dilihat di passing. Sekarang kita istirahat makan dulu. Sekarang jam 11.50, kita 12.20 udah jalan ke sana ya, ke lapangan. Ya, jadi barang semua kita bawa ke sana, outdoor. Nggak hujan kan? Aman ya? Pawang udah siap? Kolor udah dilempar? Bawang udah dilempar. Oke. Sambil nggak besok, oh besok. Ya. 12.20 udah jalan sana ya. Iya, bawa. 12.20 aja gitu.